Konoha ini saudara-saudara memang meniru Maroko dalam hal mengumpulkan pemain-pemain diaspora ke tim nasionalnya. Bahkan Maroko ini ya dari 26 pemain di Piala Dunia ini 19 diantaranya diaspora kelahiran luar negeri. Nah, inilah yang dicontoh oleh tim nasional di Konoha. Bedanya saudara-saudara di Maroko pengurus mereka, pejabat mereka murni untuk urusan olahraga. Sementara di Konoha saudara-saudara pengurus pejabatnya itu hanya untuk pencitraan politik. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, perjalanan Maroko di Piala Dunia 2026 terhenti. Mereka dihentikan oleh Prancis saudara-saudara lewat kemenangan 2-0. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele mencetak gol kemenangan di menit ke-60 dan 66 di babak kedua saudara-saudara. Setelah pada babak pertama Yassine Bonu menggagalkan eksekusi penalti Kylian Mbappe. Wah, jadi Maroko gagal mengulang sukses pada Piala Dunia 2022 ketika mereka lolos ke semifinal dan juga dikalahkan Prancis. Jadi mereka tidak berhasil membalas dendam. Tetapi saudara-saudara, perjalanan Maroko di Piala Dunia 2026 ini saudara-saudara luar biasa. Ya sama seperti waktu Piala Dunia 2022. Mereka luar biasa saudara-saudara. Mereka mengawali pertandingan di grup C kan. Maroko di grup C itu bermain imbang dengan Brasil 1-1, kemudian mengalahkan Skotlandia 1-0, menang 4-2 lawan Haiti, kemudian di babak 32 besar secara ajaib, secara dramatis mengalahkan Belanda. Timnas pusat kita lewat drama adu penalti 3-2. Yassine Bonu tampil keren di situ saudara-saudara. Setelah bermain imbang 1-1 adu penalti 3-2, kemudian di babak 16 besar mereka menyingkirkan salah satu tuan rumah Piala Dunia, Kanada, dengan skor yang cukup mencolok 3-0. Sayang sekali di perempat final saudara-saudara, di quarter final, di babak 8 besar mereka tetap tidak bisa menghentikan Prancis. Ya, Prancis memang salah satu unggulan. Bahkan Opta, superkomputernya Opta itu meramalkan Prancis akan menjadi juara. Nah, itu menurut Opta. Jadi ya memang wajar, memang Prancis layak lolos ke semifinal. Memang Maroko ya layak untuk terhenti saudara-saudara. Maroko layak terhenti di perempat final karena memang ini Piala Dunia saudara-saudara. Piala Dunia itu bukan soal siapa yang main lebih bagus, siapa yang main lebih jelek, tetapi di situ juga ada tradisi, ada mentalitas. Itu yang sulit didapatkan. Secara tradisi Prancis sudah pernah juara Piala Dunia, sedangkan Maroko belum pernah. Secara mentalitas itu membentuk Prancis sehingga ya normal kalau Maroko pada akhirnya terhenti di babak perempat final. Menarik dari Maroko ini saudara-saudara, yang menarik dari Maroko ini adalah keberadaan pemain-pemain diaspora mereka. Keberadaan pemain-pemain keturunan. Mereka bukan pemain naturalisasi, bukan. Karena regulasi undang-undang di Maroko itu tidak menyebut pemain-pemain ini sebagai pemain naturalisasi. Kenapa? Karena mereka tidak perlu melakukan proses naturalisasi. Jadi bukan pemain naturalisasi. Jadi banyak orang yang salah kaprah, seolah-olah menyamakan dengan Indonesia. Kalau Indonesia jelas harus naturalisasi karena undang-undangnya memang berkata demikian. Tetapi di Maroko tidak perlu melakukan naturalisasi karena undang-undang di Maroko menyatakan bahwa orang yang lahir dari ayah atau ibu berasal dari Maroko, dimanapun dia di seluruh dunia, dia bisa otomatis menjadi warga negara Maroko.
Itu kayak begitu, dong. Jadi pemain-pemain ini bukan pemain-pemain naturalisasi, tetapi pemain diaspora, pemain keturunan Maroko yang memilih untuk bergabung ke tim nasional Maroko. Dan di Maroko mereka mengenal sistem dui kewarganegaraan. Nah, jadi bukan pemain naturalisasi ya, ingat ya itu. Nah, dan yang menarik saudara-saudara, dari 26 pemain saudara-saudara, 26 pemain di Piala Dunia 2026 ini saudara-saudara, 19 diantaranya adalah pemain diaspora. Berarti berapa itu yang kelahiran Maroko itu, berarti berapa? 6 ya? 6 atau 7 atau berapa itu? Jadi 19 diantaranya adalah diaspora kelahiran luar Maroko. Dari 19 itu 18 diantaranya lahir di Eropa. Sementara sisanya lahir di Kanada. Itu si Yasin Bonu. Nah, makanya ketika Piala Dunia digelar di Amerika Utara, termasuk waktu melawan Kanada kan, Yasin Bonu tampil keren. Karena dia melawan negara kelahiran dia, saudara-saudara. Nah, dari dari berapa? 18 pemain yang lahir di Eropa ini, saudara-saudara, 6 diantaranya lahir di Spanyol. 6 diantaranya lahir di Spanyol, karena Spanyol dan Maroko itu hanya dipisahkan oleh Selat Gibraltar. Jadi dekatlah, tinggal menyeberang aja, kayak Indonesia dan Malaysia, Sumatera dan Menanjung Malaysia kan hanya dipisahkan oleh Selat Malaka. Jadi banyak sekali mereka lahir di situ. Ada 6 pemain Maroko lahir di Spanyol, yaitu Achraf Hakimi, itu termasuk Achraf Hakimi, Brahim Diaz, kemudian Chadi Riyad, saudara-saudara. Sementara 6 pemain lainnya itu kelahiran Prancis. Kelahiran Prancis itu seperti Issa Diop, kemudian Ayub Buadi, dan Gesim Yassin. Selebihnya saudara-saudara ada yang kelahiran Belanda seperti Sofyan Amrabat, kemudian Nusair Masrui, Anas Saladin, kemudian ada juga yang dari Belgia saudara-saudara seperti Bilal El Kanous, kemudian Cemdin Talbi, dan defender Zakalia Wahdi. Sementara itu tadi satu-satunya yang lahir di Amerika itu adalah Yasin Bonu yang lahir di Kanada. Maroko ini saudara-saudara salah satu negara yang punya diaspora jutaan jumlahnya di seluruh dunia. Ini kenapa seperti itu? Itu bermula sejarahnya itu bermula dari tahun 1960-an. 1960-an ketika negara-negara besar di Eropa, Spanyol, kemudian Prancis, Belgia, Belanda, Inggris itu mulai melakukan pembangunan industrialisasi setelah kehancuran di Perang Dunia Kedua. Kayak Prancis, Belgia, Belanda itu kan hancur, saudara-saudara. Inggris itu kan mereka, Jerman termasuk juga Jerman setelah Perang Dunia Kedua itu kan hancur. Tahun 60-an, 50-an akhir sampai 60-an itu kan mereka mulai membangun itu setelah ada yang namanya Marshall Plan, bantuan finansial dari Amerika. Nah, untuk membangun ini ternyata tenaga kerja lokal dari Eropa itu mereka kekurangan, sehingga mereka mendatangkan tenaga kerja dari Maroko, dari Afrika Utara. Khususnya Maroko. Kenapa? Karena Maroko yang paling dekat dengan daratan Eropa, karena tinggal menyeberang itu Selat Gibraltar, langsung menyeberang ke Spanyol. Dari situlah imigrasi itu dimulai, dan jumlahnya ratusan ribu sampai jutaan, saudara-saudara. Dan orang-orang ini kemudian mereka bertahan di Eropa, hidup di Eropa, kerja di Eropa, beranak pianak di Eropa, kemudian menghasilkan keturunan-keturunan generasi kedua, generasi ketiga di Eropa. Orang-orang inilah yang kemudian ditawari bergabung dengan tim nasional Maroko di sepak bola profesional, dan sesuai pula dengan regulasi FIFA tentang pemain-pemain diaspora, tentang pemain-pemain keturunan itu. Jadi itulah alasan mengapa ada banyak sekali pemain Maroko yang kelahiran luar negeri
banyak sekali dari 19 dari 26 pemain Maroko di Piala Dunia 2026 adalah diaspora. Maroko di sepak bola memanfaatkan pemain-pemain diasporanya itu ditiru, dicontoh, menyebar ke seluruh dunia, ditiru, menjadi inspirasi banyak sekali negara di luar sana, di luar Maroko. Termasuk salah satunya one and only my beloved country Konoha. Konoha itu juga terinspirasi dari sukses Maroko mengumpulkan pemain-pemain diaspora. Konoha, Indonesia, Thailand itu juga terinspirasi dari situ. Bahkan Malaysia itu semuanya terinspirasi dari situ. Dari keberhasilan Maroko. Karena ini adalah sesuatu proyek yang sangat berhasil, sangat sukses kalau kita bilang. Sangat sukses Maroko Piala Dunia semifinal 2022, sekarang perempat final, kemudian Piala Afrika kemarin ke final. Walaupun kemudian dikalahkan oleh Senegal dan kemudian ya kayak Donald Trump lah, telepon ke CAF, Konfederasi Sepak Bola Afrika, untuk membatalkan kemenangan Maroko. Ya mirip kayak Donald Trump itu. Tapi terlepas dari itu sebuah kesuksesan, sampai ke final pun itu sudah sukses, dan ini adalah contoh yang bagus dan sehingga ditiru oleh negara-negara lain. Bedanya saudara-saudara, bedanya Asosiasi Sepak Bola Maroko, pengurus-pengurus di Asosiasi Sepak Bola Maroko, pejabat-pejabat di pemerintahan Maroko itu murni ngurusin itu, urusannya, motivasinya murni sepak bola, murni olahraga, murni meningkatkan prestasi olahraga negara mereka. Sementara di Konoha di Indonesia itu muatan politiknya jauh lebih besar. Pencitraan, baik pencitraan PSSI maupun pencitraan pejabat negara. Olahraga sepak bola itu dijadikan alat, dijadikan kuda tunggangan untuk kepentingan politik, untuk elektoral, untuk seolah-olah nanti kalau ini sukses mereka dipuji-puji, seolah-olah itu kerja untuk pengalihan isu terhadap masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah sosial, masalah-masalah korupsi, masalah-masalah MBG, masalah-masalah Kopdes, merah putih. Itu yang membedakan. Sehingga ya perjalanan Indonesia ke Piala Dunia, mimpi Indonesia ke Piala Dunia itu belum bisa terrealisasikan. Omongan saya, saudara-saudara, pegang nanti di rekaman ini, bisa silahkan diputar ulang. Selama sepak bola Indonesia masih dipolitisasi, selama pengurus PSSI masih menjabat di jabatan-jabatan politik, apakah itu menteri, apakah itu anggota DPR, apakah itu pejabat apa di pemerintahan, itu selama itu pula Indonesia tidak akan bisa lolos ke Piala Dunia. Selama pemerintah itu terlalu lebay, terlalu ganjen untuk ikut-ikutan mengurusi sepak bola, ikut-ikutan ikut meramaikan, mengglorifikasi, ya itu selama itu pula Indonesia tidak akan bisa lolos Piala Dunia. Tugas pemerintah itu ya hanya menyediakan fasilitas saja. Yang dibutuhkan apa? Training center dikasih. Kemarin dengar-dengar yang training center di IKN itu gimana itu kabarnya, saya juga nggak tahu perkembangannya. Apakah sudah selesai atau belum? Kok nggak dipakai kalau sudah selesai? Atau bagaimana itu? Atau hanya pencitraan saja? Kemudian tuan rumah itu kan tujuannya hanya untuk pencitraan saja. Sebenarnya manfaatnya nggak ada. Tujuannya pencitraan politik dan fulus, cari duit, itu saja di situ. Dan secara kepentingan sepak bolanya itu nggak ada, karena tidak ada kaitannya menjadi tuan rumah dengan prestasi. Amerika Serikat, Kanada, Meksiko nyatanya juga tidak bisa juara Piala Dunia walaupun jadi tuan rumah. Itu hanya pencitraan saja. Dan turnamen-turnamen yang nggak penting kayak Piala AFF yang jadi prioritas seperti ini juga, itu kan kepentingannya hanya untuk kepentingan pejabat saja, kepentingan pengurus saja. Nanti kalau bisa juara, ya mereka bisa dapat trofi, bisa dipamerkan
Seolah-olah ini prestasi bisa kerja, padahal nothing. Prestasi itu ya kalau Anda lolos ke Piala Dunia. Prestasi itu kalau Anda menembus minimal semifinal, perempat final, final, juara di Piala Asia. Kalau hanya level ASEAN itu nothing lah. Nggak usah dibangga-banggain, nggak ada nilainya. Itu jadi selama urusan-urusan politik masih dicampur adukkan di sepak bola, ya jangan berharap Indonesia akan lolos, karena yang terjadi nanti ya cuma kepentingan politik, cuma lip service saja, cuma pencitraan, seolah-olah kelihatan hebat, kelihatan keren, pemain diaspora dinaturalisasi, dicari dari seluruh dunia, jatuh-jatuhnya juga suruh diminta main di Liga Indonesia. Itu kan sebuah kerugian. Buat apa pemain diaspora, pemain naturalisasi main di Liga Indonesia? Nggak ada ilmu yang didapat. Nggak ada. Beda kalau itu dia tetap bermain di Eropa sana, pasti ada ilmu yang didapat. Jadi pegang omongan saya, selama sepak bola Indonesia di Konoha ini masih jadi alat politik, ya jangan bermimpi ke Piala Dunia lah, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari kota Kinabalu sampai Santa Fenang. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara, secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara tentang Maroko. Dilarang Maroko di SPBU. Bukan, tentang tim nasional Maroko, tentang pemain-pemain diaspora Maroko, tentang sepak bola Maroko. Maroko baru saja terhenti langkahnya di Piala Dunia 2026, dikalahkan Prancis di perempat final. 2 gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele sudah cukup menghentikan misi, ambisi Maroko untuk ke semifinal Piala Dunia untuk 2 musim berturut-turut. Nah, itu terhenti, dan ya walaupun terhenti, kita harus kasih apresiasi terhadap Maroko karena performa selama Piala Dunia luar biasa. Mereka menahan imbang Brasil, menyingkirkan Belanda, mengalahkan Skotlandia, mengalahkan Haiti, menghentikan langkah tuan rumah Kanada. Nah, sekarang kalah dari Prancis. Ya wajar lah, karena Prancis adalah tim unggulan. Prancis punya 2 trofi Piala Dunia. Prancis menurut Opta, superkomputer Opta, adalah unggulan utama di Piala Dunia. Nah, jadi normal, wajar, dan Maroko ini, sepak bola Maroko ini banyak ditiru oleh negara-negara lain termasuk Konoha, khususnya dalam hal mengumpulkan pemain-pemain diaspora. Tadi kita bahas bagaimana 19 dari 26 pemain Maroko itu adalah pemain diaspora. 18 lahir di Eropa, 1 lahir di Kanada. Nah, ini yang menjadi inspirasi bagi negara-negara lain termasuk Konoha, termasuk Indonesia, termasuk Malaysia, termasuk Thailand, termasuk banyak sekali negara di luar Maroko yang terinspirasi. Bedanya di Maroko, mereka pengurusnya, pejabat negaranya itu murni untuk urusan olahraga, untuk meningkatkan prestasi sepak bola di Maroko. Sementara di Konoha ini muatan politiknya itu besar sekali. Jadi olahraga sepak bola digunakan sebagai alat untuk pencitraan, alat untuk politik, alat untuk elektoral di pemilihan umum. Nah, itulah yang membedakan. Dan selama urusan politik tidak dipisah dari sepak bola, pengurusnya masih orang politik, masih pejabat negara, masih menteri, masih ini, masih itu, ya jangan harap Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Oke ya, saudara-saudara, ya saya rasa sudah cukup pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip.
Jangan ditonton tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.